Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran pertama, Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad memiliki banyak sifat mulia seperti fatonah, tabligh, siddiq, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Pada pembelajaran kali ini akan Bapak sampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad dan kemudian Bapak jelaskan tentang materi percaya diri dan mandiri. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 bulan, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sifat mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad. Upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad sudah mahir melakukannya. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika, para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul. Nabi Muhammad melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi Muhammad lalu meletakkan Hajar Aswad
di tengah-tengah sorban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap harus terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan, beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Dari kisah Nabi Muhammad tersebut diperoleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah insan atau seorang yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk menauhidkan Allah. Keteladanan yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang keempat, Nabi Muhammad pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, Nabi Muhammad senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Dan yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian, hidup damai, dan niat baik dengan sesama manusia. Materi selanjutnya yaitu percaya diri dan mandiri. Yang pertama, sikap percaya diri. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyi dan bercerita di depan kelas? Adakah rasa grogi, deg-degan, atau takut pada dirimu? Ataukah kamu mampu melakukannya dengan penuh keyakinan? Semua perilaku di atas adalah cara untuk melatih rasa percaya diri. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Pantang menyerah dan tidak berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Contoh sikap percaya diri. Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam beribadah, kita harus percaya diri. Yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapat ridha Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri. Berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalas-malasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya, dan ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuannya. Contoh sikap mandiri adalah, apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari, tanpa harus menunggu perintah ayah dan ibu. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.